Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran, yaitu materi kelas 8 semester genap oleh Erni Aida SMP Negeri 2 Tuntang, Duta Kesatria Cegah Corona, belajar dari rumah. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu KD pengetahuan, menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, serta KD keterampilan menyelesaikan masalah berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Tujuan pembelajaran: setelah mereview materi pembelajaran, menyimak pembelajaran dalam slide melalui tayangan video, dan melaksanakan pembelajaran mandiri, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengenal garis singgung lingkaran, 2. Menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, 3. Menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Melukis garis singgung lingkaran yang melalui satu titik pada lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Di sini saya gambarkan lingkaran berpusat di O, kemudian satu titik P pada lingkaran. Maka kita dapat melukis garis singgungnya di titik P. Yang pertama langkahnya adalah hubungkan titik O dengan titik P dan buat perpanjangan garisnya. Selanjutnya, buat busur lingkaran dengan pusat P dengan jari-jari sembarang sehingga memotong garis OP dan perpanjangannya di titik A dan B. Titik A dan kemudian titik B. Di mana A, P, dan B sama. Yang ketiga, dengan pusat A dan B, buat busur lingkaran yang berpotongan di titik C dan D. Dua perpotongan, titik C dan titik D. Selanjutnya kita buat garis yang menghubungkan C, P, dan D yang tegak lurus. Nah, garis CD ini adalah garis lingkaran di titik P. Dan melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu buah garis singgung. Yang kedua, melukis garis singgung lingkaran yang melalui satu titik di luar lingkaran. Kita gambarkan lingkarannya berpusat di O, kemudian ada satu titik di luar lingkaran, kita namakan P. Langkah pertama, tarik garis OP dan buat titik Q di tengah-tengah garis OP. Tarik OP. Kemudian kita buat busur lingkaran berpusat di P dan O untuk menentukan titik tengahnya. Kemudian buat busur lingkaran yang berpusat di Q dan memotong lingkaran di titik A dan B. Nah, ini berpusat di P. Memotong lingkaran di titik A dan titik B. Selanjutnya kita buat jari-jarinya OA dan OB, kemudian kita hubungkan PA dan PB, di mana PA dan PB ini tegak lurus masing-masing dengan OA dan OB. Jadi AP dan PB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik P. Di sini dapat kita katakan bahwa melalui satu titik pada lingkaran dapat dibuat dua buah garis singgung. Selanjutnya, menentukan panjang garis singgung lingkaran. Kita ada lingkaran berpusat di O, kemudian ada titik A pada lingkaran, OA jari-jari lingkaran atau kita sebut sebagai R, kemudian B di luar lingkaran, kita gambarkan OB, jarak titik B ke titik pusat lingkaran, kita sebut sebagai panjangnya P. Selanjutnya kita gambarkan AB, di mana AB adalah garis singgung lingkaran, kita sebut sebagai G. Maka OA dan AB adalah tegak lurus, atau R dengan garis singgungnya adalah siku-siku. Kita lihat segitiga AOB adalah segitiga siku-siku di A. Nah, ini karena siku-siku maka berlaku rumus Pythagoras, di mana
OB atau P adalah sisi terpanjang. Dan kita dapat tentukan jika OA dan OAB tegak lurus, maka G kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R kuadrat. Selanjutnya, melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, atau kita singkat saja GSPL dua lingkaran. 1. Lukis dua buah lingkaran berpusat di A dan di B dengan jari-jari R1 dan R2. Ini lingkaran 1 kita pusat di A, kemudian lingkaran 2 berpusat di B. Selanjutnya, hubungkan kedua pusat lingkaran. Yang selanjutnya, lukislah busur lingkaran berpusat di A dan B sehingga berpotongan di titik C dan D. Kita cari titik tengahnya antara A dan B. Buat garis ya penghubung CD sehingga memotong AB di titik E atau tengah-tengahnya ya. Titik E. Selanjutnya, buat lingkaran berpusat di E dengan jari-jari EA. Nah, ini lingkaran memotong A dan B. Buat lingkaran berjari-jari R1 dikurangi R2 dengan pusat di A, yang memotong lingkaran berpusat di E pada titik X dan Y. Jadi ini lingkaran dengan jari-jari R2 dikurangi R1 dikurangi R2. Nah, memotong di titik E dan titik X dan titik Y. Selanjutnya, tarik garis AX dan AY sehingga memotong lingkaran A di titik F dan G. Nah, ini ditarik garis lurus AF, kemudian garis lurus yang di bawah adalah AG. Tarik garis XB dan YB, buat lingkaran berjari-jari XB berpusat di F dan G, sehingga memotong lingkaran di B di titik H dan I. Ini tarik garis dulu, kemudian dibuat busur lingkaran berpusat di F dan G. Nah, kita tarik garisnya. Nah, garis FH dan GI sebagai garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Yang mana garis tersebut adalah tegak lurus dengan jari-jari AF serta jari-jari AG. Jadi FH dan GI ini adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Bagaimana cara menentukan panjangnya? Lingkaran berpusat di A itu mempunyai jari-jari R1. Kita gambar AF sebagai R1. Kemudian lingkaran berpusat di B dengan jari-jari R2. BH itu adalah R2. Kemudian jarak kedua pusat AB dinyatakan dalam P. Karena ini paling panjang ya. Serta garis AF itu terbagi menjadi dua ruas garis, yaitu AX dan FX, di mana FX itu sama dengan R2. Sehingga AX sama dengan R1 dikurangi R2. Nah, di sini XB dan FH disebut garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, atau kita sebut saja sebagai GL. Kemudian XB itu juga GL ya. XB dan FH itu sama karena sejajar, di mana FH itu tegak lurus dengan jari-jari AF. Nah, segitiga di sini menunjukkan siku-siku di X dengan sisi terpanjang P, maka berlaku DL kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran atau GSP dua lingkaran. Lukis dua lingkaran berpusat di A dan B dengan jari-jari R1 dan R2. Nah, ini kita lukis dua lingkarannya, yaitu hubungkan kedua pusat lingkaran. Lukislah busur lingkaran berpusat di A dan B sehingga berpotongan di titik C dan D. Sama seperti tadi kita membuat ke titik tengahnya antara AB. Kemudian kita hubungkan C dan D bertemu di
satu titik E memotong garis AB di tengah-tengahnya, nggih. Kemudian buat lingkaran berpusat di E berjari-jari EA, buat lingkaran berjari-jari R1 plus R2 dengan pusat di A. Nah, ini sehingga memotong lingkaran yang berpusat di E tadi yang garis putus-putus ya pada titik X dan titik Y, yang atas X dan bawah Y. Kemudian tarik jari-jari AX dan AY sehingga memotong lingkaran di titik F dan di titik G. Selanjutnya tarik garis XB dan YB buat lingkaran yang berpusat di F dan G sehingga memotong lingkaran B di titik H dan I. Ya, kita buat ini titik H, kemudian busur yang satu memotong di titik I. Kita hubungkan antara FI dan GH. Di sini FI dan GH masing-masing tegak lurus dengan jari-jarinya. Jadi dapat kita katakan bahwa FI dan GH ini adalah garis singgung persatuan dalam dua lingkaran. Menentukan panjang garis singgung. Bagaimana caranya? Lingkaran berpusat A dengan jari-jari R1 dan lingkaran berpusat di B dengan jari-jari F R2. Kita gambarkan dulu. Nah, kalau sudah, jarak kedua pusat kita nyatakan dalam P dan CB dan sama dengan FH disebut garis singgung lingkaran. Atau kita sebut sebagai GD. Nah, ini CB ini ya. Yang masing-masing tegak lurus. AF sama dengan R1, FC sama dengan R2, maka AC itu sama dengan R1 ditambah R2. Kita lihat segitiga ABC, segitiga besar di mana panjang sisinya adalah P, GD dan R1 plus R2, maka akan berlaku GD kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Di sini berlaku teorema Pythagoras. Selanjutnya, contoh menentukan panjang garis singgung lingkaran. Di sini terdapat permasalahan OB sama dengan 26 cm, sedangkan OA 10 cm, tentukan panjang garis singgung AB. Maka kita dapatkan OB itu sebagai P, OA sebagai R, yang ditanyakan adalah G. Maka G kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Hasilnya adalah 24 cm. Contoh menentukan panjang jarak pusat lingkaran. Jika panjang AB 15 cm, OA 8 cm, tentukan panjang OB. Di sini AB itu sebagai G dan R itu adalah OA, ditanyakan adalah P. Maka P kuadrat sama dengan G kuadrat ditambah R kuadrat karena P ini paling panjang. Dan setelah kita hitung, hasilnya adalah akar 289 sama dengan 17 cm. Selanjutnya, menentukan jari-jari lingkaran. Jika AB 16 cm, OB 20 cm, tentukan jari-jari lingkaran. AB ini adalah G, sedangkan OB itu sebagai P. Yang ditanyakan adalah OA atau R. Maka R kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi G kuadrat. Kita hitung, temunya adalah 144. Ini untuk R kuadratnya, sehingga R-nya adalah akar 144, yaitu sama dengan 12. Contoh menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Di sini ada contoh soal di mana panjang MN sama dengan 25 cm, AM 13 cm, dan BN 6 cm. Tentukan panjang garis singgung AB. Maka P
diketahui, R1 diketahui, dan R2 diketahui. Ditanyakan adalah GL. Maka GL sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 576 sama dengan 24 cm. Selanjutnya adalah menentukan panjang jarak pusat dua lingkaran pada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Contoh soal, jika AB sama dengan 12 cm, AM 8 cm, dan BN 3 cm, tentukan jarak pusat kedua lingkaran. Jarak pusatnya adalah MN. Di sini AB adalah GL, kemudian MA adalah R1, dan NB adalah R2, ditanyakan adalah P. Maka P sama dengan GL kuadrat ditambah R1 dikurangi R2 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 169. Jadi MN adalah akar 169. Contoh menentukan panjang salah satu jari-jari lingkaran. Di sini diketahui AB 24 cm dan MN 26 cm, sedangkan AM 15 cm. Tentukan BN. Yang diketahui adalah AB sebagai GL, R1, kemudian P. R1 dikurangi R2 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi GL kuadrat. Maka R1 nya 15 dikurangi R2 kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Hasilnya adalah 100. Jadi 15 dikurangi R2 kuadrat itu akar 100. Jadi 15 kurangi R kuadrat sama dengan 10. Hasilnya adalah 15 dikurangi 10 sama dengan R2, atau R2 nya adalah 5. Contoh menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Di sini diketahui bahwa AM 6 cm, BN 3 cm, dan MN 15 cm. Tentukan panjang AB. Yang diketahui adalah R1 AM, kemudian R2 BN, kemudian MN sebagai P, dan AB sebagai GD. Maka GD adalah P kuadrat dikurangi R1 plus R2 kuadrat. Kita hitung, hasilnya adalah 144, di mana GD sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Menentukan panjang jarak pusat dua lingkaran. Di sini diketahui AB 12 cm, BN 4 cm, dan MN 5 cm. Tentukan panjang jarak pusat kedua lingkaran. Yang diketahui adalah GD, kemudian R2 dan R1, ditanyakan P. Maka P sama dengan GD kuadrat ditambah R1 ditambah R2 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 ditambah 4 kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 sama dengan 225. Maaf, ini ditambah ya. Jadi hasilnya adalah 15. Contoh menentukan panjang salah satu jari-jari lingkaran pada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Misal AB sama dengan 16 cm, BN 5 cm, dan MN 20 cm. Tentukan panjang jari-jari AM. GD diketahui, R2 diketahui, dan P diketahui. Ditanyakan R1. Maka kita tulis R1 tambah R2 sama dengan P kuadrat dikurangi GD kuadrat. R1 ditambah 5 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Hasilnya adalah 144. Maka R1 ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144. R1 tambah 5, kita lepas akarnya, yaitu kuadratnya juga hilang, maka hasilnya 12. Diperoleh R1 sama dengan 12 dikurangi 5. Pindah ruas untuk angka 5-nya, hasilnya adalah 7. Demikian apa yang dapat BRI sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.